Pemirsa, unjuk rasa warga di Labuhan Batu, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Ya, warga meminta perusahaan kelapa sawit merealisasikan kesepakatan terkait limbah pabrik. Puluhan warga Kecamatan Bilahulu berupaya merangsek masuk ke dalam pabrik kelapa sawit di Jalan Lintas Lingga 3, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dengan mendorong, warga mencoba merobohkan pintu gerbang warga yang menghalanginya. Aksi ini digelar lantaran warga kecewa tuntutannya dan aspirasinya tidak pernah didengarkan pihak perusahaan. Warga mendesak perusahaan merealisasikan kesepakatan terkait limbah dengan mengganti kerusakan rumah warga akibat polusi asap. Jadi kami masyarakat menghadang, kami merasa kecewa, Pak. Kami sudah 2 hari di sini namun tidak ada hasil. Jadi dengan kekecewaan tadi kami meminta untuk truk ini tidak boleh keluar dan tidak ada pengelolaan di pabrik ini, Pak. Warga mengancam akan terus menuntut aksinya hingga tuntutannya terpenuhi. Unjuk rasa berakhir damai setelah polisi bernegosiasi dengan pendemo. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim pemenangan daerah TPD Ganjar Mahfud Jawa Tengah terus bekerja memenangkan pasangan Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Suara milenial dan Gen Z menjadi salah satu target yang diharapkan dapat mewujudkan kemenangan ini. Tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud Jawa Tengah akan menggelar rapat tertutup di Gor Jatidiri Semarang Sabtu 4 November besok. Rapat tertutup tersebut menjadi bagian dari konsolidasi kekuatan tim kampanye Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. TPD Ganjar Mahfud Jawa Tengah terus mempersolid dan memperkuat basis, termasuk kaum milenial dan juga Gen Z. Kaum milenial dan Gen Z yang di masa depan akan menjadi generasi penerus kita banyak bergabung, mengalir, dan seperti karakter mereka tidak mau diikat dalam satu kesepakatan yang dilakukan oleh orang tua. Mereka mau membuat tim kampanye sendiri. Konsolidasi akan berlangsung dalam suasana yang tidak terlalu formal, namun mengedepankan substansi isu krusial bangsa Indonesia. Selain milenial dan Gen Z, konsolidasi juga dihadiri elemen masyarakat dari sektor maritim, guru, seniman budayawan, serta dari profesi lainnya. Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga dipastikan hadir dalam kegiatan ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, puncak peringatan HUT ke-416 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berlangsung meriah. Sebanyak 7.000 peserta ikut andil dalam karnaval budaya yang melibatkan pelajar dan pegawai dari berbagai organisasi perangkat daerah di Kota Makassar. Puncak hari ulang tahun ke-416 Kota Makassar, Sulawesi Selatan dipusatkan di kawasan Center Point of Indonesia. Bertemakan Next Gen for All, 7.000 peserta ikut andil dalam karnaval yang terdiri dari 3.000 pelajar dan 4.000 pegawai Kota Makassar dari berbagai organisasi perangkat daerah. Karnaval ini menunjukkan Makassar sebagai kota kreatif yang telah ditetapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Momentum ini menjadi kesempatan menunjukkan kekompakan bersama, mewujudkan Makassar kota dunia dengan ragam budaya, suku, Bugis Makassar, Mandar Toraja. Sekolah ada 3.000 anak sekolah dan ada 4.000 pegawai pemerintah Kota Makassar bersatu. Nah, hampir 80% adalah anak muda sesuai dengan tema yang Next Gen for All. Harapan kita, saya kira seperti tadi yang lebih pidato saya, bahwa terus solid menghadapi pemilu. Kita boleh berbeda pendapat, tapi sesungguhnya kita adalah bersaudara, persaudaraan yang abadi. HUT Kota Makassar biasanya diperingati setiap 9 November. Namun di tahun ini, pemerintah Kota Makassar mempercepat perayaan sebagai penghormatan terhadap Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, yang akan segera mundur dari jabatannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengunjungi destinasi wisata Bromo pasca terjadinya kebakaran. Ya, pemirsa, kunjungan ini sebagai upaya mitigasi krisis yang terjadi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta memastikan destinasi wisata aman dikunjungi wisatawan. Sejumlah destinasi wisata di Jawa Timur dikunjungi Biro Komunikasi Kemenparekraf bersama awak media nasional. Salah satunya adalah destinasi wisata Bromo pasca terbakar beberapa waktu lalu. Kunjungan ini untuk kembali mempromosikan destinasi wisata Bromo, sekaligus menjaga dan menaikkan tingkat kunjungan wisatawan. Destinasi ini sudah pulih kembali. Seperti kita lihat tadi pagi di atas, dari atas kita bisa lihat sudah savana itu sudah rumputnya sudah tumbuh hijau dan rupanya sudah banyak wisatawan baik yang Nusantara maupun mancanegara sudah berkunjung kembali ke di sini. Destinasinya bagus kan buat dikunjungin kayak gitu. Apalagi kemarin ada kejadian yang kebakaran, terus kita kira tuh kayak bakal ngerubah Bromo, ternyata enggak, tetap bagus. Ternyata Bromo kayak jadi gitu. lebih cantik, lebih keren, dan semoga kedepannya para wisatawan juga bisa lebih ngejaga alam kita. Tidak hanya itu, kunjungan Biro Komunikasi Kemenparekraf sekaligus untuk mensosialisasikan panduan komunikasi krisis, serta membentuk forum manajemen krisis parekraf di daerah. Itu saling menjaga. Jadi apa yang harus dilakukan oleh TNBTS, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini Dinas Pariwisata, kita akan tahu nanti di situ. Jadi bagi tugas berperan bersama untuk mendapatkan keberkahan bersama. Tidak hanya mempromosikan wisata Bromo, Biro Komunikasi Kemenparekraf juga mengunjungi objek wisata keluarga Jatim Park. Kunjungan juga dilanjutkan dengan melihat langsung museum angkut yang berada di lereng Gunung Panderman dan memiliki lebih dari 300 koleksi jenis angkutan tradisional hingga modern. Dari Malang, Jawa Timur, Sutrisno iNews melaporkan.